Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hasil penelaahan mengenai kebiasaan membaca ayat kursi. Mungkin pemirsa salah satunya yang biasa mengamalkan bacaan tersebut. Misalnya, ketika merasa takut, sering orang dianjurkan membaca surat ayat kursi. Atau ketika mau tidur, sebagai perlindungan dari godaan setan, membaca ayat kursi. Ketika habis sholat fardu, dianjurkan membaca ayat kursi, begitu. Tapi sadarkah pemirsa bahwa kalau ayat kursi tersebut dipakai berdoa, artinya ayat kursi tersebut disampaikan kepada Allah, maka itu berarti musyrik. Kenapa musyrik? Nah, sekarang kita bayangkan. Ayat kursi itu bunyinya begini. Allahu la ilaha illa huwa. Nah, ini artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, kenapa dikatakan musyrik? Karena dengan mengatakan ini kepada Allah, maka si yang berdoa itu menganggap seolah-olah Allah itu ada dua. Begitu. Berdoa kan begini, coba lihat gambar sini. Berdoa kan kita kepada Allah. Berarti di hadapan kita itu, yang diajak bicara itu Allah. Nah, sementara kita mengatakan bahwa kalimatnya begini, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi ketika sedang menghadap Allah, kemudian mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang kita tunjuk. Jadi Allah yang di hadapan kita, yang diajak bicara, dan Allah yang ditunjuk. Begitu. Dapat kita bayangkan dengan gambar ini Allah yang sedang kita ajak bicara, yang arah kita bicara, dan Allah yang ditunjuk. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, berarti orang yang berdoa itu mengatakan bahwa Allah itu dua, sebetulnya begitu. Kemudian berikutnya lagi ada, misalnya kita dilihat artinya biar gampang nih. Allah tiada Tuhan selain Dia. Seharusnya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau. Begitu. Kemudian yang maha hidup lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Berarti yang sedang berdoa itu adalah makhluk Allah yang ditunjuk. Bukan Allah yang dihadapi, yang sedang kita berbicara, memohon, atau berdoa. Gitu. Kemudian Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Nah, sekarang mari kita lihat hadis-hadisnya. Tentunya pemirsa mendapatkan pengajaran itu dari para ustadz, para ulama, para kiai, dan sebagainya yang diambil dari Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, oleh karena itu sekarang melihat hadisnya beberapa saja. Hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
apabila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis keduanya, An-Nasa'i turut meriwayatkan dalam kitab Al-Kubro bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, maka tidak ada suatu pun yang bisa menghalanginya untuk masuk surga sampai dia meninggal. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksudnya, dengan membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, maka tidak ada suatu pun yang bisa menghalanginya. Artinya nggak ada hal-hal lain yang bisa menghalangi masuk surga, kecuali sebelum meninggal, itu yang menghalanginya. Gitu. Kalau tidak meninggal, tidak akan masuk surga. Tapi harus meninggal dulu, baru masuk surga. Begitu. Sementara hal lain nggak ada lagi yang bisa menghalanginya. Gitu. Kemudian, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abul Munzir, ayat apa dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu beliau, Nabi Muhammad SAW, memukul dadaku dan berkata, semoga engkau mudah memperoleh ilmu, wahai Abul Munzir. Hadis riwayat Muslim nomor 810. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidakkah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi? Karena di dalam ayat kursi tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Nah, itulah hadis-hadisnya. Dan ternyata perintahnya adalah perintah membaca, bukan perintah berdoa. Sangat berbeda sekali kalau berdoa dengan hanya membaca. Membaca itu seperti biasa kita membaca Al-Quran dengan ada tulisannya. Sehingga kata-kata yang diucapkan itu bukan ditujukan kepada Allah. Kalau membaca. Sehingga dibaca seperti pada tertera dalam bacaan Al-Quran itu sendiri dibacakan, ya tidak masalah. Asal tujuannya bukan kepada Allah. Jadi harus setting pikiran. Pikiran kita ketika membaca itu jangan ditujukan kepada Allah, itu intinya. Karena kalau ditujukan kepada Allah, maka itu menjadi musyrik. Begitu. Karena Al-Quran itu, ayat kursi itu, ketika diturunkan, itu formasinya dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dan termasuk kepada umat tentunya. Nah, jadi ketika membaca itu ditujukan kepada paling tidak kepada diri kita sendiri. Dan kalau di samping kita atau di sekeliling kita ada orang lain, maka itu bisa dikeraskan sehingga bisa didengar oleh orang lain juga. Begitu. Kalau di dalam sholat atau setelah sholat fardu, maka alangkah baiknya yang membaca itu
adalah imam. Imam membaca ayat kursi, kemudian makmum mendengarkan. Begitu. Tapi bisa ada dua cara untuk mengamalkan bacaan ayat kursi itu. Dan saya kira puncaknya adalah ketika pernyataan itu disampaikan kepada Allah. Ayat kursi itu dibuat menjadi doa atau menjadi pujian yang langsung ditujukan kepada Allah dengan syarat ada kata-kata yang harus diganti. Misalkan kita lihat dalam arti ini, kita rubah misalkan ketika ini mau jadi doa atau jadi pujian langsung kepada Allah dengan merubah kata dia menjadi engkau. Jadi begini, Allah tidak ada Tuhan selain engkau yang maha hidup lagi terus-menerus mengurusi makhlukmu. Begitu. Engkau tidak dilanda kantuk dan tidak pula oleh tidur. Milikmu lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Begitu dan seterusnya. Nah, kalau bacaan kita yang ditujukan kepada Allah itu mengalami perubahan, maka itu sudah bukan Al-Quran lagi. Ketika sudah dirubah menjadi engkau, yang tadinya dia, maka itu sudah bukan Al-Quran. Dan kita tidak perlu takut merubah kata-kata itu, karena itu sudah dikatakan bukan Quran. Tetapi itu adalah doa yang diambil kata-katanya dari Al-Quran. Begitu. Bukan merubah Al-Quran. Sehingga jangan dikatakan bahwa saya membaca Al-Quran, padahal kata dianya sudah diganti dengan engkau. Begitu. Itu sudah bukan jadi Al-Quran, tetapi berdoa dengan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Begitu. Seperti biasa, jangan langsung percaya karena saya bukan ustadz, bukan ulama. Silakan pikir-pikir kembali dan atau bisa didiskusikan dengan yang ahli. Kalau benar pakai dan kalau salah tinggalkan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.